Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Rabb semesta alam. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan pagi ini kita kembali melanjutkan pembahasan buku Mencetak Generasi Rabbani. Kita masih berbicara tentang hukuman berupa pukulan terhadap anak. Ya, poin terakhir kita bahas, ya, jangan pernah mengancam anak dengan sesuatu yang tidak jadi kita lakukan. Oleh karena itu, jangan suka dan sering mengancam anak, baik itu secara verbal maupun secara fisik, ya. Nah, sebab ketidaktegasan seperti ini akan memperparah penyimpangan yang dilakukan oleh anak, ya. Ancaman-ancaman, hukuman-hukuman yang tidak jadi dilakukan ataupun tidak dilakukan. Nah, tentunya motivasi ataupun sugesti kepada yang baik itu lebih kita kedepankan, ya, daripada memberikan ancaman-ancaman, ultimatum-ultimatum yang kadang-kadang itu semua cuma sekedar lip service belaka atau cuma sekedar omongan belaka, ya. Nah, kemudian poin kedua di sini yaitu prinsip dan kaedah memukul anak. Kalaupun kita sampai kepada kita katakan bentuk hukuman berupa pukulan, ya, dan itu salah satu kita katakan metode pembelajaran yang dibolehkan sebenarnya, ya, dengan tahapan-tahapannya, ya. Itu adalah tahapan terakhir, ya, hukuman berupa pukulan, ya. Cuma di sini kalaupun, ya, harus memilih opsi itu, kita harus memperhatikan prinsip dan kaidahnya. Bukan serampangan, bukan sesuka hati, apalagi menuruti hawa nafsu, karena sangat berbahaya, ya. Dan yang terbaik adalah, ya, seperti yang kita sebutkan, bahwa kalau bisa tidak sampai kepada opsi memukul ini, ya. Tuntunan Rasulullah adalah yang terbaik dalam hal ini. Siapa saja yang menaati dan menyontoh beliau, ya, pasti akan menuai kebaikan. Wa in tuti'uhu tahtadu. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memukul sesuatu dengan tangannya. Beliau juga tidak pernah memukul istri dan pembantunya, apalagi anak-anak, ya. Beliau hanya memukul ketika jihad fisabilillah, ya, ketika berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya ini tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang-orang yang memiliki kesabaran, ya. Nah, amat jarang kita jumpai orang tua yang sanggup menahan emosinya terhadap anak. Sulit sekali kita menahan amarah saat menghadapi kenakalan anak. Ya, maka benarlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa yang kuat itu bukanlah yang kuat bergulat. Laisa syadidu bisur'ah, innamas syadid alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Yaitu orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan diri ketika marah. Namun berapa banyak orang tua yang kuat? Kebanyakan dari kita adalah orang tua yang lemah, ya, tidak mampu menghadapi, ya, kelakuan anak, kita katakan, ya, tentunya kita harus memandang mereka sebagai kanak-kanak, ya, bocah begitu.
Maka Nabi tidak pernah memukul anak kecil, ya. Bahkan Nabi juga tidak pernah memarahi anak kecil. Ya, lantas beliau menjelaskan kepada kita prinsip-prinsip dan kaedah-kaedah ya di dalam bab ini, yaitu dalam memukul anak, ya. Bagaimana kriteria pukulan yang dibenarkan kalaupun harus memukul. Ya, bukan membantai, ya, menghajar si anak sehingga babak belur, ada yang sampai pingsan, ada yang sampai meregang nyawa. Nah, perhatikanlah poin-poin berikut ini. Yang pertama, ya, tidak memukul sebelum berusia 10 tahun. Ya, kalau belum berusia 10 tahun jangan dipukul karena secara fisik juga mereka masih lemah, berbahaya, dampaknya akan buruk. Ya. Ya, orang tua bisa menyesali perbuatannya jika dia melanggar ini. Nabi baru mengizinkan memberikan hukuman berupa pukulan ketika berusia 10 tahun ke atas. Ya, prinsip ini berkaitan dengan salat yang merupakan rukun Islam yang paling penting setelah 2 kalimat syahadat. Ya, Nabi tidak boleh tidak membolehkan, ya, memukul anak karena meninggalkan salat di bawah usia itu. Ya, di bawah usia itu. Jadi kewajiban orang tua, ya, hanyalah menyuruh dan memberikan targhib, ya, memancing anak itu dengan sesuatu, misalnya hadiah, ya, ataupun perlakuan istimewa, pemberian dan sejenisnya, perhatian, ya, apabila dia mau mengerjakannya. Nah, demikian, ya. Nah, jadi tidak ada masalah yang lebih penting daripada sholat tentunya. Maka hal-hal di selain sholat yang di bawah itu tentunya lebih layak untuk tidak memberikan pukulan kepada anak di bawah usia 10 tahun. Misalnya anak dipukul karena tidak mengerjakan PR. Kalau itu masih di bawah 10 tahun, ya, untuk anak itu supaya disiplin bagaimana melatihnya, bukan dengan memberikan hukuman. Ya, kita lihat bahkan di beberapa lembaga pendidikan, kita bicara lembaga pendidikan, ya, TK saja anak itu sudah dijejali dengan hukuman berupa pukulan. Ya, nah ini sangat sangat buruk ya di dalam pendidikan, ya, menghukum anak TK dengan hukuman berupa pukulan. Ya, walaupun itu pukulan sayang atau apapun katanya, itu tidak layak, ya. Jangan sampai kita melayangkan pukulan kepada anak sebelum berusia 10 tahun. Karena akibatnya bisa fatal, ya. Apalagi memukul saat marah. Ini sangat-sangat berbahaya. Karena kita tidak dapat mengukur dan menakar seberapa kuat kita memukul ketika marah. Nah, dan anak-anak, ya, tentunya mereka masih dalam masa pertumbuhan, ya, segala sesuatunya masih lemah, ya, belum sempurna, ya, tulang-tulangnya juga masih lembut, kulitnya juga masih, ya, kita katakan lembut, ya, mudah terluka, ya, mudah patah, ya, mudah rusak kalau tidak dijaga. Maka hindari, baik itu di rumah para orang tua maupun di sekolah. Ya, kita bicara lembaga pendidikan, ya, kita sarankan saja, ya, kepada pemangku kebijakan di lembaga pendidikan untuk meniadakan hukuman kepada anak didik yang berusia 10 tahun ke bawah. Ya, demi kemaslahatan anak itu. Nah, ini juga mengikuti petunjuk Nabi SAW. Karena kita lihat kasus-kasus pemukulan terhadap anak itu banyak ditemui di sekolah. Ya, ini berlaku bukan hanya di rumah, ya, bukan hanya orang tua. Apalagi sekarang, ya. Bisa-bisa guru itu dikomplain, ya, bahkan dilaporkan ke polisi, ya, kalau misalnya dia memukul anak. Apalagi di bawah umur, kita katakan di bawah 10 tahun itu sangat tidak layak untuk diberikan hukuman berupa pukulan. Bukan hanya secara fisik, yaitu berdampak, tapi juga secara psikis, ya. Psikis si anak juga akan terguncang, ya, karena pukulan itu, ya. Nah, demikian. Dan itu juga akan membuat dia malu, ya, atau membuat dia memberontak, melawan. Ya, tumbuh jiwa pemberontaknya di dalam dirinya, di dalam jiwanya karena pukulan itu. Ya, nah demikian. Itulah kejiwaan, ya, manusia, ya.
apabila dia disakiti, ada kemungkinan dia akan berontak atau dia menjadi bertambah lemah, menjadi lemah mental. Anak yang sering dipukul mungkin akan ada dua kemungkinan. Anak itu menjadi anak yang lemah mental, ya, atau dia jiwanya akan memberontak, ya, jiwanya akan memberontak karena anak-anak itu perlu kasih sayang. Dan pukulan itu adalah sesuatu yang diartikan sebagai sesuatu yang bertentangan, berlawan dengan kasih sayang. Nah ini akan berdampak buruk kepada mereka. Maka yang pertama, kalau anak itu belum berusia 10 tahun atau 10 tahun ke bawah, jangan sekali-kali diberi hukuman berupa pukulan. Ya, masih banyak alternatif sanksi dan hukuman lain selain pukulan. Ya. Nah, atau kalaupun kita harus menjatuhkan hukuman kepada anak di bawah 10 tahun, maka hukuman-hukuman yang sifatnya mendidik, tidak menghinakan, tidak merendahkan. Ya, jangan menjatuhkan hukuman kepada anak-anak yang membuat dia terhina. Ya, ataupun menjadi kita katakan martabatnya jatuh. Ya, seperti saya juga tidak setuju di sekolah anak dihukum membersihkan WC. Nah, ini tidak pantas sebenarnya ya. Ya, ini menghinakan. Ya, coba carilah bentuk-bentuk hukuman lain. Ya, kita bicara anak di bawah 10 tahun yang memang kebanyakan dari mereka belum bisa mencerna hukuman. Ya, nah demikian. Apa arti hukuman itu? Bukan berarti anak berusia 10 tahun ke atas harus langsung dijatuhi hukuman berupa pukulan. Tidak juga. Karena ternyata ya Nabi tidak pernah menggunakan opsi memukul anak. Walaupun terhadap anak-anak berusia 10 tahun ke atas. Ya, Nabi banyak bersabar dan memberikan toleransi selama masih dalam batasnya. Contohnya ya, sebagai contoh ya, Anas bin Malik ketika sudah berusia baligh ya, sudah dewasa, lebih 10 tahun, beliau menjadi khadim Nabi. Beliau menjadi khadim Nabi. Pernah satu kali Anas melakukan satu kesalahan, sehingga keluarga beliau menyalahkan Anas. Tapi Nabi mengatakan biarkan dia. Kalau sesuatu itu sudah ditakdirkan terjadi, maka pasti akan terjadi. Artinya Nabi tidak menghukum bahkan ya Anas bin Malik karena kesalahan yang dilakukannya. Maka Nabi mengatakan maafkanlah ya khadimmu ataupun budakmu 70 kali dalam sehari. Artinya kalau masih bisa dimaafkan ya dimaafkan. Nah demikian, apalagi anak itu kepada budak dan khadim ya. Nah demikian. Ada batas-batas yang perlu kita berikan kepada mereka. Bukan berarti ya, seperti yang kita sebutkan tadi, kalau sudah berusia 10 tahun ke atas, ya boleh dipukul, lalu ya baru dia melakukan kesalahan yang sedikit, atau baru 1 atau 2 kali dia melakukan kesalahan, langsung dihukum pukul. Ya tidak juga seperti itu. Nah demikian ya. Nah demikian. Sebagian orang tua punya alasan, ini alasannya. Kalau nggak dipukul dia nggak nurut, dia nggak patuh. Nah ini kelemahan kita sebenarnya. Itu kata-kata yang sama sekali nggak benar sebenarnya. Kalau nggak dipukul dia nggak akan nurut. Artinya sebagai satu legitimasi bagi orang tua untuk memukul. Nah ini keliru. Itu adalah keputusasaan dan ketidaksabaran orang tua menghadapi anak. Ya maka ya hawa nafsunya dia ini itu adalah memukul. Maka muncullah kata-kata seperti itu dari orang tua. Kalau nggak dipukul, nggak berhenti dia, nggak jera dia, nggak lurus dia. Ya, nah ini salah sebenarnya para orang tua, ya bunda dan para pemirsa pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Ya, nah demikian. Taib, itu yang pertama. Yang kedua, meminimalisir pukulan semampu mungkin. Ya, kalau tidak perlu dilakukan jangan dilakukan. Ya, di level di mana anak itu boleh dipukul ya. Yaitu 10 tahun ke atas ini. Ya, perlu diminimalisir ya. Pukulan itu semampu mungkin. Ya. Nah, kaidah yang benar dalam hal ini adalah memukul ibarat garam bagi makanan. Sedikit saja tapi cukup menyedapkan. Apabila kebanyakan justru akan merusak rasanya. Nah demikian. Ya begitu juga kalau terlalu sering memukul, perbuatan ini akan mengurangi wibawa orang tua sebenarnya. Pertama itu. Yang kedua akan berdampak negatif.
Ya, dampak negatifnya ketika orang tua nggak mampu lagi memukul. Ya, ya kita tidak berharap lah kalau itu terjadi sebenarnya bergantian ya gitu ya. Ketika anak yang kuasa dan mampu untuk memukul, dia memukul orang tuanya. Dan itu terjadi, bukan isapan jempol. Anak yang berani memukul orang tuanya. Nah, demikian. Ya, jadi karena jiwa itu sudah dididik kasar, keras, dia jadi keras. Kalau dilembuti, diambil hatinya, begitulah manusia. Ya, kalau diambil hatinya, maka dia akan lembut. Nah, demikian ya. Maka Nabi juga mengatakan, man la yarham la yurham. Barang siapa tidak menyayangi, tidak disayangi. Ya, ada orang tua yang tidak pernah mencium anaknya. Ya, yang anaknya dapati dari orang tua ini adalah pukulan demi pukulan, cacian, hinaan, hardikan, kata-kata lembut, kasih sayang. Ya, mungkin ciuman itu tidak dia dapatkan. Ya, nah demikian. Lalu bagaimana anak itu bisa lembut kalau seperti itu terdidik? Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Itu dampak negatifnya. Ya, karena bisa membuat anak terbiasa dengan tindak kekerasan, yaitu suka memukul. Ya, dia pukul temannya. Kenapa? Ya itulah yang dia dapatkan dari orang tuanya. Ya, itu yang dia dapatkan dari orang tuanya. Nah demikian. Jadi kalau bisa ini diminimalisir lah ya semampu mungkin hukuman berupa pukulan ini. Kalau nggak perlu ya tidak perlu juga dilakukan ya kalau tidak perlu. Nah demikian. Nabi SAW mengatakan la yujladu fawqa asri jaladat illa fi haddin min hududillah. Tidak boleh memukul lebih dari 10 kali kecuali pada hukuman hudud yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini batas usia ketika dia boleh dipukul ya. Hukuman berupa pukulan itu tidak boleh lebih dari 10 kali. Ya, demikian Islam menetapkan maksimal 10 kali pukulan selain hudud ya, selain hudud. Kalau hudud ya menurut bilangannya atau jumlahnya, misalnya qadzaf itu 80 kali ya. Minum khamar itu 40 kali pukulan ya. Nah, demikian. Tapi selain hudud itu tidak boleh lebih dari 10 kali. Ya. Nah, jadi ini juga perlu ya diketahui oleh kita katakan lembaga-lembaga pendidikan yang memang mereka berada di dunia ini ya, pendidikan itu jangan ya berikan briefing kepada guru-gurunya kalaupun dia di level usia boleh dipukul, maka jangan lebih 10 kali. Ya, jangan lebih 10 kali. Nah, itu jumlahnya ya. Nah, demikian. Nah, syarat ini berlaku untuk orang dewasa serta mukallaf. 10 kali itu bagi orang dewasa ya hadis itu. Ya. Misalnya kita katakan hukuman berupa takzir misalnya. Hukuman takzir. Itu tidak boleh lebih dari 10 kali. Ini bagi mukallaf. Lalu bagaimana anak-anak yang ya kita katakan prabaligh, 10 tahun kan itu kita katakan prabaligh ya. Mendekati baligh atau baligh ya, baru baligh dia. Ya. Nah, tidak dilakukan lagi ya, tentunya tidak boleh sama sekali ya dipukul lebih daripada 10 kali. Nah, demikian ya. Nah, maka Khalifah Umar bin Abdul Aziz menulis surat kepada pemimpin setiap daerah, para gubernur ya. Guru tidak boleh menghukum murid lebih dari 3 kali. Ya. Yaitu berupa pukulan di sini. Ya. Nggak boleh lebih dari 3 kali. Itu di batas usia dia boleh dipukul ya, 10 tahun ke atas. Sebab hal itu menakutkan bagi si anak. Nah demikian. Jadi ya ini perlu ya kita ambil ya, kita katakan contoh dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ya, jadi sekolah juga jangan beralasan kalau nggak dipukul mereka nggak tertib. Nah ini kadang-kadang ya karena ketidakberdayaan kita untuk menjalani tahap-tahap proses-proses pembelajaran dan kurangnya koordinasi antara sekolah dan orang tua di rumah dalam hal mendidik anak. Karena sekolah bukan transfer maklumat, sekolah itu adalah tempat pendidikan yang mana inilah fungsi yang sudah hilang dari lembaga pendidikan hari ini, yaitu fungsi sebagai pendidik. Ya kayak mungkin sudah angkat tangan ya.
untuk tugas sebagai pendidik ya. Nah, demikian. Ya, sekarang mungkin lebih sekedar transfer maklumat saja. Ya, memberikan pengetahuan-pengetahuan guru apabila anak didiknya sudah banyak tahu, sudah puas dia. Adapun anak ini belum terdidik, ya dia nggak mau pikir itu lagi. Nah, demikian. Ya, karena memang ini nggak bisa diemban sendiri sebenarnya. Ya harus dipikul oleh semua pihak yang berkompeten di dalam bab ini ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi ya memang ya banyak hal-hal yang perlu kita perbaiki di dunia pendidikan kita hari ini. Masih jauh dari kata sempurna ya, masih sangat jauh kan begitu ya. Masih banyak perlu perbaikan-perbaikan yang ya kita lakukan untuk menyempurnakan ya pendidikan anak-anak. Nah, demikian. Taib itu yang kedua ya. Yang ketiga, kaidah memukul berikutnya adalah pukulan hanya boleh mengenai kulit luar. Dengan kata lain, pukulan tersebut tidak boleh sampai menembus daging atau menyebabkan luka. Ya. Sebab ini akan bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan berkaitan dengan hukuman jild ya, yaitu hukuman cambuk. Fajlidu ya, yang maksudnya adalah jild, permukaan kulit dari badan manusia. Maka diambil kata jild. Fajlidu ya. Nah, demikian ya. Ya itu hanya kita katakan mengenai kulit luar ya. Kulit luar. Tidak boleh menembus daging. Ya, membuat kulit itu terkoyak misalnya. Nah, ini tidak dibenarkan hukuman seperti itu. Ya. Nah, jadi tidak boleh sampai menyebabkan luka, apalagi luka dalam. Ya, apalagi luka dalam, apalagi tempat-tempat yang berbahaya. Contohnya kepala. Itu sama sekali, sama musuh aja nggak boleh kita merusak wajah ya. Apalagi anak didik. Ya, nah demikian. Mereka bukan musuh di medan perang. Ya. Dan tempat-tempat tertentu yang sensitif, misalnya ulu hati, ya, bagian belakang ini, tulang belakang. Nah, ini leher belakang, bagian belakang. Nah, ini bisa berakibat fatal. Ya, bisa menyebabkan bahkan kematian. Kemudian, yang keempat, alat untuk memukul tidak boleh berasal dari jenis bahan yang keras ataupun tajam. Ya, tidak boleh dari bahan yang keras ataupun tajam. Nah, termasuk dalam prinsip ini adalah tidak boleh memukul dengan benda-benda yang biasa atau umumnya dihinakan manusia seperti sandal dan sepatu. Memukul anak dengan sandal dan sepatu. Itu kan barang ya hina lah ya, kita dipijak-pijak, kotor kita katakan. Nah, tidak boleh memukul anak ataupun memukul dengan alat-alat seperti itu. Ya, walaupun sandal itu lembut, tapi itu kan tempatnya di kaki. Ya, nah demikian. Atau benda-benda yang tajam seperti pisau ataupun tombak dan sejenisnya, ya. Nah, karena itu bisa membahayakan jiwa, ya, anak tersebut ataupun jiwa orang yang dihukum. Nah, demikian. Yang kelima, tidak boleh mengangkat tangan tinggi-tinggi ketika memukul. Ya, pakai ancang-ancang, yaitu bagaimanapun jatuhnya akan menjadi keras. Ya, ya seperti kita memukul kalau pakai ancang-ancang, ya pakai, ya kita katakan pakai kuda-kuda ya. Ya itu artinya pukulan yang akan kita lakukan adalah pukulan yang keras. Maka yang kelima, tidak boleh mengangkat tangan tinggi-tinggi ketika memukul. Tujuannya agar pukulan yang dilepaskan tidak melukai ya, ataupun tidak menyebabkan cedera atau tidak berakibat fatal ya. Nah, juga tidak terlalu kuat atau keras mengenai. Ya, nah demikian. Sebagaimana perintah Umar bin Khattab kepada para algojo, beliau mengatakan jangan angkat ketiakmu. Ya, jangan angkat ketiakmu. Nah, ya. Ini athar ini sahih diriwayatkan oleh Abu Daud dan disahihkan oleh Al-Albani di dalam Sahih Sunan Abi Daud. Ya, nah jadi jangan mengangkat tangan tinggi-tinggi. Ya, kepada algojo saja.
ya, untuk mencambuk orang-orang yang ya kena hukum hudud, ya, hukum hudud ini dalam bab hudud itu Umar mengatakan jangan angkat ketiakmu. Bagaimana kepada anak? Ya. Maka orang tua kalau sudah ngamuk kan ngangkat tangan tinggi-tinggi, gedebak-gedebuk kan begitu ya, macam karung beras itu anak dibikinnya. Nah, itu ya kasihan si anak sebenarnya, ya. Kita nggak tega juga kalau ada orang tua ya perlakuan anaknya seperti itu, membantai si anak dengan pukulan yang seperti apa namanya, seperti para petarung ya apa namanya mixed martial art kan itu menghajar lawannya sampai babak belur begitu ya. Nah itu tidak dibenarkan ya ketika kita memberikan hukuman kepada anak. Maka tidak boleh angkat tangan tinggi-tinggi atau pasang ancang-ancang kuda-kuda untuk memukul dalam bentuk hukuman ya, pukulan. Nah demikian. Taib. Yang keenam, menghentikan pukulan apabila anak meminta pertolongan kepada Allah. Dia udah minta ampun, minta maaf. Udah jangan dipukul. Kalau belum sempat dipukul, ya jangan dipukul. Kalau ketika kita mau memukul 3 kali misalnya, pukulan pertama dia sudah minta ampun, ya minta maaf, ya sudah, hentikan. Jangan dilanjutkan. Ini kadang-kadang anak itu sampai meronta-ronta, merintih-rintih, ya orang tuanya tetap menghajar, atau gurunya tetap menghajar anak itu. Nah, jadi tidak, ini pura-pura, jangan seperti itu ya. Karena itu pernah terjadi pada Usamah bin Zaid, ketika seorang yang sudah terdesak, ya pedang sudah terayun, lalu dia mengucapkan la ilaha illallah, ya tapi Usama mengira, mengklaim orang ini cuma pura-pura cari selamat, maka pedang itu tetap diayunkan. Nah, Nabi marah itu ya. Ya, Nabi marah kepada Usama. Maka demikian juga ketika seorang sudah menyebut asma Allah, minta ampun, minta maaf, sudah selesai. Serahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dia benar-benar dibukakan hatinya untuk menjadi baik, untuk taubat, untuk berubah, begitu ya. Ketika dia sudah mengucapkan nama Allah, nah, maka hentikan pukulan itu. Nah, jadi kalau anak itu sudah minta ampun, minta maaf, ya sudah, ya. Apalagi dia memintanya dengan menyebut asma Allah. Itu yang wajib dilakukan sebagai penghormatan terhadap asma Allah, ya. Nah, Nabi dan juga sebagai bentuk belas kasihan kepada anak itu sendiri ya sebenarnya. Para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Ya, Nabi pernah berkata dalam sebuah hadis, "Man ista'adza billah fa'idhuh, wa man sa'ala billah fa'tuh, wa man da'akum fa'ajibuh, wa man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh, fa illam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu hatta tarau annakum qad kafa'tumuh." Demikian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang saya diriwayatkan oleh disahkan oleh Al-Albani di dalam Sahihul Jami' hadis ini. Barang siapa meminta perlindungan siapa saja minta perlindungan kepadamu dengan menyebut asma Allah, maka lindungilah dia. Barang siapa meminta sesuatu kepadamu dengan asma Allah, maka berilah dia. Siapa saja yang mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Siapa saja yang berbuat baik kepadamu, maka balaslah dengan balasan yang setimpal kebaikan itu. Apabila kamu tidak memiliki sesuatu yang sepadan untuk membalas kebaikannya, maka doakanlah ia hingga kamu merasa sudah membalas kebaikannya itu. Nah, begitulah yang Nabi ajarkan kepada kita ya. Nah, maka kalau dia sudah minta perlindungan dengan menyebut asma Allah, ya lindungi dia. Ya, maka hentikan pukulan ketika anak itu sudah minta ampun, sudah ampun-ampun dia, sudah minta maaf dia misalnya, hentikan itu. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedelapan, tidak boleh memukul anggota tubuh yang vital. Nah, ini sudah kita singgung sebelumnya ya. Ya, hindari itu. Seperti misalnya kepala, wajah, leher, dada, misalnya ulu hati, perut, dan alat vital, kemaluan misalnya. Nah, itu jangan. Karena berbahaya ya. Itu bisa menyebabkan cacat, cedera yang parah, bahkan bisa menyebabkan kematian ya, wal iyadzubillah. Nah, itu adalah bagian-bagian tubuh yang jangan dipukul, hindari itu. Karena membahayakan. Nah, demikian ya. Nabi pernah berkata misalnya,
idza daraba ahadukum falyattaqil wajha. Apabila salah seorang dari kamu memukul, hindarilah memukul wajah. Ya, jangan memukul wajah. Falyattaqil wajah. Coba lihat betapa banyak orang tua yang terlanjur melakukannya lalu menyesal ya setelah melakukannya. Ya, apalagi anak kita harus dibawa ke rumah sakit misalnya. Ya, karena pukulan orang tuanya sendiri. Itu kan suatu hal yang konyol. Anak dipukul sama orang tua sampai dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit yang mengeluarkan biaya juga si orang tua itu sendiri gitu ya. Nah, itu asetnya sendiri. Coba lihat betapa konyolnya ya, betapa kita katakan bodohnya perbuatan orang tua itu. Ya. Nah, ketika dia pukul anaknya sampai masuk rumah sakit ya, sampai demam-demam anak itu atau sampai menyebabkan cedera, toh yang membiayai pembiayaan di rumah sakit adalah dia sendiri. Dia yang melakukannya, dia melakukan itu terhadap asetnya sendiri, yaitu anaknya. Nah, demikian. Ya, itu sudah jatuh ke timpa tangga sebenarnya. Hanya demi memuaskan nafsunya sebenarnya. Amarahnya. Maka ya sekali lagi, ya sering dan kita ulang-ulang ya bahwa mendidik anak itu tanpa amarah lah. Ya, supaya tidak timbul penyesalan-penyesalan yang tidak berguna. Nah, ada satu riwayat ya, didatangkan seorang pemabuk ya kepada Ali bin Abi Thalib. Lalu beliau berkata, pukullah. Ya namanya pemabuk, hukumannya 40 kali cambuk. Ya, di zaman Umar ya kata marak orang-orang mabuk, maka Umar menaikkannya jadi 80. Ya kemudian ya kembali lagi jadi 40. Ya itu ijtihad para khulafa ataupun para pemimpin, apabila perlu dinaikkan ya itu boleh ya. Nah, demikian. Nah, maka Ali berkata, pukullah, cambuklah, berikanlah tiap anggota badan haknya. Artinya apa? Jangan pukul wajah dan kemaluan atau bagian-bagian tubuh yang vital. Itu dalam hukum hudud ya, apalagi dalam bab pendidikan. Wallahu a'lam bishawab. Yang kesembilan, yang terakhir di sini, tidak boleh memukul ketika marah. Ya, saat marah hindari memukul. Ya, kalaupun kita ada niatan ataupun akan menjatuhkan hukuman berupa pukulan, hindari melakukan hukuman itu ketika kita sedang marah. Sebab apabila kita memukul anak dalam keadaan marah, maka hukuman fisik ini menjadi kurang terpuji. Akan membuat anak lari dan melahirkan kebencian. Di samping itu juga, ketika marah orang tidak bisa mengontrol dirinya sendiri. Tidak bisa mengontrol kata-katanya. Bahkan tidak bisa mengontrol jasmaninya, tangan kakinya tidak bisa terkontrol. Ya, kadang-kadang sebelumnya nggak niat mukul jadi mukul karena marah. Nah, mukul niatnya pelan jadi ya kenceng ya, jadi pukulan yang kuat, bahkan pukulan yang mematikan karena marah. Ya, saat marah kita memukul, jangankan anak-anak ya, orang dewasa aja kita pukul. Kalau kita sedang marah, itu pukulan kita bisa berakibat fatal bagi dia. Ya, nah misalnya memukul istri saat marah itu luar biasa, itu bisa bawa belur itu istri, bisa lembam-lembam dia, bisa masuk rumah sakit. Kalau si suami memukul si istri itu ketika marah, begitu ya. Nah ini bukan bukan pukulan untuk pendidikan, tapi hukuman untuk pelampiasan kemarahan, dan ini sangat berbahaya. Ya hindari itu. Ya itu sangat berat memang, karena ketika kita marah ada dorongan, kalau nggak dipukul nggak puas ini. Harus dipukul, ujung-ujung harus dipukul ini. Ya udah gregetan dia. Ya, tangannya juga udah gemeteran gitu. Begitulah kenapa itulah alasannya mengapa Nabi mengatakan orang yang kuat itu adalah orang yang bisa menahan dirinya ketika marah. Nah, dari sini kita menyadari hikmah dari wasiat Nabi SAW kepada seseorang yang meminta nasihat, yaitu beliau berkata kepada orang itu, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Nah, demikian ya. Nah, sebagaimana dinyatakan orang tersebut ya, ketika Rasulullah SAW mewasiatkan demikian, aku berpikir bahwasanya marah adalah kumpulan dari semua keburukan. Itu kata perawi tadi ya, kepada orang yang Nabi sampaikan kepadanya ya, wasiat tadi, jangan marah, jangan marah, jangan marah 3 kali ya. Di dalam riwayat Ahmad ada tambahan.
Ya, jadi orang yang dikasih wasiat Nabi ini, ya, tidak disebutkan namanya, ya, di akhir hadis mengatakan, dia mengatakan ketika Nabi mewasiatkan seperti itu, yang muncul dalam pikiranku adalah katanya, bahwasanya marah itu adalah kumpulan dari semua keburukan. Nah, itu pelajaran yang dia dapatkan dari dua penggal kata dari Nabi SAW, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Nah, demikian. Wallahu a'lam bissawab. Baik, demikian ya para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat. Pertemuan kita pada kesempatan pagi ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ya, dan lebih dan kurang saya mohon maaf. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Nah, baik. Syukran jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa kita ambil faidah apa yang telah disampaikan tadi. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab. Bagi Anda para pemerhati sekalian yang ingin bertanya, kami berikan kesempatan, silahkan. Ya, yang pertama kami ajukan terlebih dahulu ada pertanyaan dari penanya, tidak disebutkan nama dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, bagaimana hukuman yang diberikan kepada anak seusia SMP dengan cara membersihkan WC tadi? Karena anak-anak di sekolah dan termasuk anak saya, jika tidak mengerjakan tugas maka akan mendapatkan hukuman tersebut. Apakah hukuman tersebut tepat? Dan ternyata hal ini cukup memberikan efek jera yang cukup efisien Ustadz kepada anak-anak. Ya, kita tidak bicara hasil, tapi cara dulu ya. Salah itu. Di dalam hal ini kita, wah hasilnya bagus, tapi caranya salah. Itu kan tidak benar. Seperti dalam mencari nafkah, bukan, wah yang penting dapat untung, tapi caranya terserah, kan bukan seperti itu. Ya tadi sudah kita jelaskan bahwa hukuman ini tidak boleh dengan sesuatu yang membuat dia hina. Seperti memukul saja tidak boleh dengan sendal, kan begitu ya. Maka hukuman dengan cambuk, kenapa tidak dipukul dengan sendal saja? Ya, karena apa namanya? Itu hukuman tidak berujung kepada kematian. Ya, beda ya kita katakan misalnya dirajam ya dengan batu ya. Nah demikian. Ini dia tidak boleh sampai meregang nyawa dengan hukuman itu. Artinya dia tetap melanjutkan hidupnya. Ya, maka tidak boleh membuat dia hina. Bahkan Nabi pernah melarang orang menghina seorang yang sedang dihukum. Ya, nah, jadi artinya apa? Jangan membuat orang yang dihukum itu menjadi lebih terhina, karena itu akan membuat dia susah untuk bangkit dari kesalahannya. Ya, maka ya itu kurang tepat juga ya, membersihkan ya WC misalnya. Ya mungkin carilah ya bentuk-bentuk hukuman yang lain yang mungkin lebih bermartabat ya. Nah, dan lebih mulia bagi si anak gitu, memuliakan karena orang dihukum itu bukan berarti asumsinya bukan dia harus dihinakan begitu ya. Maka tadi kita sebutkan Nabi melarang orang yang menghina orang yang sedang dihukum, nggak boleh dihina dia. Ya, dia sedang menjalani hukuman tidak boleh dihina. Artinya hukuman tidak boleh menjadi sesuatu yang membuat orang itu hina. Nah demikian ya, wallahu alam bisawab. Taib. Ini dalam bab hudud aja seperti itu ya. Apalagi ini bukan bab hudud. Ya perlu kita garis atasi di sini ya. Ini bukan bab hudud, ini bab pendidikan. Nah, demikian. Wallahu alam bisawab. Ya. Taib. Ya, artinya kalau kerja bakti membersihkan WC itu beda ya. Nah, itu beda dengan memberikan hukuman berupa itu. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Iya, baik. Terima kasih banyak. Syukran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian. Dan selanjutnya kami ajukan kembali pertanyaan di layanan pesan singkat. Nah, ada pertanyaan ya Ustaz, bagaimana hukuman yang mohon maaf, bagaimana cara mendidik anak kami yang berusia 4 tahun itu sangat ringan tangan kepada orang tuanya, kakaknya, bahkan kadang kepada teman-temannya. Padahal kami di rumah tidak mengajarkannya seperti itu. Mohon arahannya Ustaz. Ada dua kemungkinan. Dia dapat dari luar. Ya, mungkin dari di luar lingkungan keluarga. Mungkin dia dapat bukan dari ayah ibunya. Ya, boleh jadi dia dapat itu dari kakaknya atau adiknya atau saudaranya, afwan. Dari saudaranya mungkin ya. Biasanya
yang tua suka memukul yang kecil, dibiarkan. Nah, di situ anak itu ya juga akan ya ada apa namanya, ada hasrat untuk membalas. Kalau tidak bisa membalas kepada orang yang memukul, kepada orang lain kan begitu. Nah, demikian. Atau ini dia dapat dari tontonan, ya. Nah, misalnya game-game yang mengajarkan kekerasan, mukul, 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 ya dari situ. Ya otak itu terprogram untuk mukul. Kenapa? Karena yang dia mainkan, kita lihat anak-anak main game di gadget, ya. Sebagian game itu betul-betul merusak, ya, mengajarkan kekerasan, kesadisan, ya, kebengisan, kekejaman, pukul, pukul dan pukul. Ya itu yang terekam dalam benaknya. Hingga itu apa namanya, diimplementasikannya di dalam kehidupannya. Ya dia pun memukul. Ya, karena itulah yang dia lihat di kehidupannya, di dunia mayanya kan begitu ya, atau di dunia apa namanya, gadgetnya. Nah, coba perhatikan di situ, walaupun orang tua tidak pernah memukul anak kan begitu ya, tidak pernah menyontohkan. Misalnya orang tua tidak pernah, ibu tidak pernah memukul suami ataupun anak yang lain di depan anak ini. Atau sebaliknya, ayah tidak pernah memukul apa namanya, istrinya ataupun anak-anak yang lain di depan anak ini. Ya, itu tidak dicontohkan di tengah keluarga itu, tapi ini dari tontonan, ya, dari gadget. Mungkin dari situ. Karena tidak mungkin anak itu ya, kalau dia berjalan menurut fitrahnya, ya manusia itu kalau dilembuti akan lembut. Ya, kalau diberi kelembutan akan lembut. Tapi kalau porsi kekerasan itu lebih banyak dia lihat, maka dia akan keras juga, akan kasar seperti yang kita sebutkan tadi. Maka coba lihat ya pengaruh-pengaruh lain terhadap anak ini, mungkin dari ya kadang-kadang ya, yang perlu kita harus sadari adalah kita tidak sendiri di dalam mendidik anak. Ini akan kita bahas di poin terakhir nanti ya di dalam bab ini. Ya, ingat para orang tua bahwa kita tidak sendiri di dalam mendidik anak. Setelah bab ini insya Allah ya, bahwa kita tidak sendiri di dalam mendidik anak. Di sana ada pendidik-pendidik liar yang juga ikut berpartisipasi di dalam memberikan warna pendidikan kepada anak-anak kita. Wallahu a'lam bishawab, itu mungkin ya. Maka dibatasilah interaksinya dengan gadget, atau perlu dikawal atau perlu difilter ya. Ya, apa yang dia mainkan di situ, apa yang dia lihat di situ, ya, tontonannya ini harus di apa namanya, disortir ataupun harus diperhatikan. Ya, juga pengaruh-pengaruh dari mungkin keluarga kadang-kadang, ya, mungkin dari kakek neneknya bisa jadi, atau paman bibinya, atau dari saudaranya yang lain kan begitu, atau dari teman-temannya, atau dari sekolahnya, ya. Kalau 4 tahun mungkin ya tidak lepas dari mungkin keluarga dekat kan begitu ya, atau ya gadget tadi. Ya wallahu a'lam bishawab. Baik. Iya, baik. Terima kasih banyak Syukran jazakallahu khair atas jawaban Al Ustaz. Demikian untuk yang bertanya, dan jawaban tadi merupakan jawaban dari pertanyaan Ummu Tori juga yang berada di Makassar yang senada. Dan selanjutnya kami ajukan pertanyaan. Ustaz, istri saya menyiapkan 1 lidi dan kadang diberikan hukuman pukulan dengan lidi tersebut kepada anak-anak jika tidak menurut. Nah, apakah hal ini baik Ustaz dilakukan? Ya, lidi itu ya apa namanya ya, ada yang tajam juga ya, berbahaya ya, apalagi kalau mengenai mata ya. Sebaiknya tidak ya, jangan pakai lidi ya, karena itu benda kecil, kadang-kadang salah pukul atau silap pukul bisa membahayakan juga ya. Nah demikian, wallahu alam bisawab. Nah mungkin dengan selain lidi lah ya. Taib. Iya, nah baik. Terima kasih banyak. Syukran jazakallahu khair atas jawaban Al Ustaz. Demikian, dan selanjutnya ada pertanyaan dari Ummu Zakir di Kalimantan. Ustaz, teman Ana semalam bertanya kepada Ana apakah dia akan masuk neraka jika dia memblokir nomor HP bapaknya. Dia besar bersama ibunya, orang tuanya sudah bercerai karena katanya bapaknya melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Dan setiap menelpon pasti akan mencaci maki dan menghinanya. Teman saya sudah berumur 35 tahun dan
mohon nasihatnya bagaimana supaya teman saya tersebut tidak berbuat durhaka kepada orang tuanya. Ya, eh, mungkin sementara waktu karena kondisinya ya, karena hal yang situasional ataupun kondisional seperti ini, ya mungkin dia perlu agak menghindar kan begitu ya, mungkin ya bisa dimaklumi. Jangan lalu menjadi beban, wah ini saya masuk neraka karena durhaka, karena melakukan ini, seperti itu kan begitu ya. Nah mungkin tidak seperti ya, itulah gambarannya. Cuma kadang-kadang ada waktu-waktu, momen-momen kita perlu menghindar ya dari hal-hal yang bisa memperburuk keadaan, bahkan mungkin melakukan pembatasan di sini adalah hal yang terbaik dalam kondisi seperti ini, tidak dalam semua kondisi. Nanti kalau sudah cooling down, sudah keadaan sudah mulai membaik ya, kita bisa membuka lagi ya. Kita tidak memutuskan begitu ya, dengan memblokir itu kan bukan bermakna kita katakan kita memutus hubungan. Tapi ya ini karena kondisi tertentu kan begitu ya. Seperti yang ini khusus berkaitan dengan pertanyaan yang diajukan ini ya. Ya, dalam kondisi seperti itu ya memang suatu yang bisa dimaklumi kalau orang itu membatasi. Misalnya kita sedang panas-panasan dengan teman ya, kita menolak panggilannya. Itu bukan berarti kita memutus hubungan kan begitu ya. Karena mungkin lagi sedang tidak enak hati ya. Allah sendiri memberikan tenggang waktu 3 hari ya. Kalau kita sedang mungkin bete, kesel sama seorang, 3 hari tidak bertegur sapa, tidak kita katakan tidak saling membelakangi lah ya kita katakan ya. 3 hari ya. Nah lebih dari itu tidak boleh. Nah demikian. Demikian juga mungkin dalam kondisi ini ya tidak selamanya kita blokir ya, mungkin ada waktu di mana kondisi sudah membaik ya, sudah reda ya, kita membuka lagi hubungan dengan beliau ya, dengan orang tua itu. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik, syukran jazakallahu khair atas jawaban Al-Ustaz, demikian. Dan selanjutnya ada pertanyaan kembali kami ajukan di layanan pesan singkat. Ya Ustaz, saya memiliki hobi olahraga bela diri dan hal ini ingin saya terapkan juga kepada anak-anak saya yang masih kecil. Saya latih dia dan saya sediakan alat pukul memukul dan juga menendang untuk anak-anak saya yang masih paling kecil itu berumur 5 tahun. Apakah tepat Ustaz diajari bela diri dan hal semisalnya dalam usia tersebut? Ya mungkin saya juga kurang paham bela diri itu kan banyak ya bentuk-bentuk bela diri ya. Nah, apakah tepat ya? Ini mungkin perlu pengkajian. Olahraga bagi anak yang terbaik mungkin ya berkuda, berenang ya, ataupun memanah kan begitu ya. Ya mungkin resikonya lebih sedikit ya. Nah, ya karena anak-anak itu apalagi di sini katanya 5 tahun tulangnya masih rawan kan begitu ya. Ya mungkin hal-hal lain lah yang perlu kita lebih titik beratkan ya, bukan bela diri kan gitu ya. Kan kita tidak mendidik anak supaya jadi atlet kan begitu. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Masih banyak olahraga kalau kita ingin mengikut sertakan anak di dalam kegiatan olahraga yang mungkin bisa membangun fisiknya lebih baik kan begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya juga ya kalaupun diberikan ya kita katakan dasar-dasar bela diri ya tentunya itu untuk anak-anak ya. Ya tidak sama latihan orang dewasa ya dengan ini dalam bela diri ya setahu saya. Ya dengan porsi yang diberikan kepada anak-anak kan begitu ya. Nah, mungkin kepada anak-anak ya wallahu alam mungkin orang-orang yang berkecimpung dalam bela diri yang lebih paham mungkin ya. Nah, kepada anak-anak mungkin porsi latihan yang diberikan kepada mereka di dalam bab bela diri berbeda dengan orang dewasa. Ya mungkin lebih kepada penguatan fisik bukan pukul memukul kan begitu ya. Ya misalnya melatih kuda-kuda supaya dia kokoh kan begitu ya, kegesitan ya. Jadi bukan langsung main pukul-pukulan ya. Ini mau anak itu mau dilatih jadi atlet MMA atau gimana? Ya kan nggak sampai di situ juga tujuan kita kan begitu ya. Untuk kalau melatih fisiknya itu yang berkaitan ya, suatu yang berkaitan dengan bela diri sekalipun ya bukan langsung main diajari pukulan kan begitu ya. Nah demikian. Ya biasanya seperti itu, wallahu a'lam. Setahu saya ya. Bela diri yang ya kita katakan gulat lah misalnya ya, bela diri yang ditekuni Nabi SAW, gulat misalnya. Ya latihan gulat bagi anak-anak beda dengan orang yang sudah dewasa mungkin ya.
Nah, mungkin ya dia dilatih untuk ketahanan kuda-kudanya, kokoh kuda-kudanya dan sejenisnya, kegesitannya, agilitinya dan sejenisnya. Ya tidak langsung main dibanting-banting kan gitu ya. Ini anak-anak kan gitu. Wallahu a'lam bishawab, itu setahu saya. Nah, Ya, nah demikian ya, mungkin sampai di sini dulu iya, pertemuan nah, kita Ustaz. pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.